Halo kawan Mojok, jumpa lagi di episode terbaru Ayo Mojok, podcast produksi Humas BBS PJ KFK. Podcast yang selalu memberikan informasi terkini mengenai kegiatan dan pelayanan jasa teknis di BBS PJ KFK. Nah, pada episode kali ini kami akan bahas mengenai salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri untuk dapat bersaing di baik secara nasional maupun secara internasional, yaitu mengenai isu lingkungan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang untuk produk yang berwawasan lingkungan sudah merupakan suatu tuntutan baik dari sisi konsumen maupun bagi sisi produsen untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Nah, salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah dengan mencantumkan logo eco-label. Nah, pada podcast kali ini kami akan bahas tuntas mengenai kegiatan verifikasi eco-label, dan saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya yaitu Mbak Rizka Karima untuk membahas mengenai eco-label dan layanan eco-label di BBS PJ KFK. Nah, selamat datang nih, saya juga belum sapa juga ya. Selamat datang di podcast Ayo Mojok BBS PJ KFK. Ya, makasih ya untuk meluangkan waktunya di sini. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih mengenai verifikasi eco-label, mungkin Mbak Rizka bisa nih menyapa dulu untuk kawan Mojok luar sana supaya kenal. Terima kasih Mbak Femi kesempatannya. Ya, halo, salam Mojok, kawan Mojok semua. Perkenalkan, saya Rizka Karima. Saya merupakan salah satu tim dari standarisasi dan optimalisasi teknologi industri. Kebetulan lembaga verifikasi eco-label ini merupakan salah satu tugas dari tim standarisasi dan optimalisasi teknologi industri. Oke, jadi memang sudah berkaitan ya dengan tugas dan fungsinya. Ya. Nah, mungkin awalnya nih untuk pertanyaan pertama pembuka nih bagi kawan Mojok luar sana, apa sih yang dimaksud dengan eco-label dan verifikasi eco-label itu? Ya, Mbak Femi, eco-label itu merupakan atau pencantuman logo atau label pernyataan ya terkait aspek lingkungan yang merupakan salah satu usaha dari keberlangsungan lingkungan hidup dan merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti itu. Jadi pencantuman logo ya, label. Nah, verifikasinya sendiri itu salah satu proses dari kegiatan pencantuman logo tersebut. Bagaimana kita di sana membuktikan bahwa klaim yang dinyatakan oleh produsen tersebut memang sudah benar berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti itu. Oh, diverifikasi, makanya namanya verifikasi eco-label. Iya, betul. Ya. Nah, ini manfaatnya tuh apa kira-kira nih kalau dengan verifikasi eco-label ini? Iya, manfaatnya banyak ya Mbak Femi ya. Yang pertama mungkin untuk konsumen sendiri. Nah, eco-label itu menjadi media informasi ya. Bagaimana konsumen mengetahui bahwa produk tersebut memang sudah ramah lingkungan dan menjadi fasilitas aksi nyata perubahan pola konsumsi terhadap produk-produk ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk produsen atau si pemberi klaim itu tentu saja untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang dikeluarkan, kemudian meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun internasional, seperti itu. Kemudian untuk pemerintah sendiri juga ada manfaatnya, meningkatkan inovasi dan investasi terhadap terciptanya produk-produk ramah lingkungan. Oke, jadi banyak ya manfaatnya ya, mulai dari sisi konsumen, si produsen sampai si pemerintah itu sendiri. Iya. Kadang-kadang juga produsen memang dituntut juga ya untuk produknya membuktikan produk mereka itu sudah ramah lingkungan. Dan dengan pencantuman logo ini juga membuktikan tersebut ya. Betul. Jadi konsumen bisa tahu kalau itu produknya memang sudah ramah lingkungan. Jadi sebagai alat komunikasi juga ya, betul, dari si produsen ke si konsumen. Betul. Oke. Nah, ini berarti logo yang diterapkan itu logo ramah lingkungan ya? Itu sebetulnya kalau kita ada 2 tipe ya untuk eco-label itu. Yang pertama ada verifikasi. Nah, bisa dilihat ya. Oh, memang ada 2 berarti logonya ya. Ada verifikasi untuk eco-label tipe 1 dan ada sertifikasi untuk eco-label tipe 1 dan verifikasi untuk eco-label tipe 2. Nah, kalau yang eco-label tipe 1 logonya memang ada tulisan ramah lingkungan karena dia pada saat pemeriksaannya full aspek ya, dari mulai bahan baku, proses produksi, konsumsi sampai setelah penggunaan barang tersebut, seperti itu. Jadi ada multi kriteria yang harus dipenuhi terhadap standar dari ACU. Nah, untuk eco-label tipe 2, nah ini yang verifikasi yang kami lakukan. Jadi aspek lingkungannya ditulis di bawah logonya. Iya, nanti kita bisa lihat
aspek lingkungan apa saja yang bisa dicantumkan di sana. Berarti ini kita yang ke eco-label tipe 2 ya, betul, yang verifikasi ini ya. Betul. Oke. Iya. Jadi memang kalau misalnya dia sertifikasi eco-label, dia mencantumkannya logo ramah lingkungan ya. Betul. Kalau untuk verifikasi terhadap klaim, itu nanti logo Ada yang sebelah kanan di itu ya. bawahnya, betul. Oh, jadi tergantung klaim tertentu aja ya. Betul, klaim tertentu saja. Oke. Nah ini kalau yang dilakukan sendiri untuk pada saat aktivitas verifikasi eco-label itu apa aja sih? Oh iya, ada beberapa tahap ya. Jadi pemohon mengajukan klaimnya dulu. Apa dulu? Pemohon menyiapkan klaim yang akan diajukan, kemudian nanti kita verifikasi sebagai lembaga verifikasi. Setelah itu, setelah diverifikasi, kami lembaga verifikasi akan menerbitkan tanda kesesuaian terhadap pemenuhan klaim tersebut. Nah, nanti sertifikat tanda kesesuaian dan laporan hasil verifikasi kami oleh pemohon dibawa ke KLHK. Nah, seperti di layar ya, step-stepnya seperti itu. Nah, jadi yang warna kuning, nah itu tugasnya kita untuk memverifikasi. Dan tidak sembarangan lembaga verifikasi melakukan verifikasi, harus terregister dulu ke KLHK. Oh, memang sudah ada ininya ya? Sudah ditunjuk atau apa? Kami mengajukan registrasi ke KLHK. KLHK melakukan proses pemeriksaan terhadap lembaga kami, kemudian baru dikeluarkanlah surat registrasi di KLHK. Nah, baru nanti LFA yang sudah terregistrasi yang bisa melakukan verifikasi eco-label seperti itu. Oke, dan salah satunya adalah BBSPJ KFK ya. Kita. Nah, tadi kan berarti kan yang mengeluarkan tandanya itu KLHK berarti ya? Iya, betul. Jadi kewenangan untuk penggunaan logo eco-label itu sendiri sebetulnya ada di KLHK, bukan di lembaga verifikasinya. Jadi kita sebagai pihak ketiga antara pemohon dan KLHK, seperti itu. Oke, berarti yang kita keluarkan apa itu? Surat tanda kesesuaian klaim. Jadi KLHK akan menilai apakah produsen produk atau jasa dari produsen tersebut berhak dicantumkan logo eco-label berdasarkan dari surat tanda kesesuaian yang kita keluarkan dan laporan hasil verifikasi yang kita keluarkan. Seperti itu. Oke, berarti prosesnya belum selesai ya kalau bisa dari kita ya. Betul. Kita ngeluarin surat tanda klaim, nanti lalu pemohon tetap harus ke KLHK untuk pencantuman logonya, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi klaim-klaimnya itu masuk ke ruang lingkup kita berarti ya? Betul. Jadi kami di LFE BBSPJ KFK ada beberapa ruang lingkup. Sementara ini baru terkait kemasan. Ada kemasan aluminium, kaca, kertas, plastik ya seperti dilihat di layar ya. Nah, dari masing-masing kemasan itu ada klaim yang sudah masuk di ruang lingkup kami. Seperti itu. Itu ada 3 klaim, ada 5 klaim. Iya, ada yang 3, ada yang 5 seperti itu. Ini klaimnya hampir sama semua berarti ya memang? Iya, hampir sama. Mungkin ada beberapa poin yang membedakan seperti pengurangan limbah itu nggak ada di kemasan kaca gitu. Kemudian ada dapat dikomposkan, nggak mungkin ada. Kan ada di kemasan kaca, di kemasan aluminium seperti itu. Oke. Jadi memang tergantung klaim-klaimnya itu tergantung dari produknya ya. Dan sekarang ini memang baru kemasan ya ininya, lingkupnya. Kalau misalnya ada perusahaan yang di luar lingkup lain bisa nggak sih? Oh, tentu bisa. Tapi ada satu tambahan tahapan ya. Nanti mungkin klien yang di luar ruang lingkup yang sudah kita registrasi bisa datang ke kita. Nanti kita kita susun dulu skema untuk verifikasinya, nanti baru kita ajukan ke KLHK. Kalau dari KLHK sudah oke terhadap skema yang kita ajukan, kita bisa melakukan verifikasi di luar ruang lingkup itu. Jadi nanti ada penambahan ruang lingkup di kita. Oh, jadi bisa aman ya. Mau produk luar yang kemasan-kemasan mau ngajuin verifikasi kalau bisa aman. Nanti kita lihat kemampuan sumber daya di kita, tapi ya so far bisa lah. Oke, ya nanti jangan khawatir, pokoknya datang aja, nanti konsultasi dengan kami, nanti bisa kita urus ya untuk penambahan lingkupnya. Nah tadi sudah kan dengan lingkup-lingkupnya tadi udah terinformasikan kepada kawan mojok luar sana. Nah sekarang apa aja sih yang harus disiapin gitu? Oke, sebetulnya secara garis besar ada 4
dokumen yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama dokumen permohonan, nah itu nanti kita siapkan, nanti klien atau pemohon tinggal mengisi saja untuk permohonan verifikasinya. Terus ada surat perjanjian, itu nanti kalau sudah dokumen terpenuhi kita ada surat perjanjian, itu formatnya juga bisa kita sepakati ya. Soalnya udah ada formnya ya, betul, makanya ini betul, terkait betul. form. Kemudian yang pertama justru selain itu justru yang paling penting adalah dokumen legalitas ya dari perusahaan. Nanti kita lihat, kemudian dokumen aspek-aspek teknis terkait klaimnya, terkait produksi, nanti tergantung dari klaim yang diajukan. Itu tidak harus semua, nanti kita lihat lagi apakah memang diperlukan atau tidak terhadap klaim yang diajukan seperti itu. Ini berarti merek dagang juga ya untuk kalau kita lihat? Iya, karena nanti akan melekat di merek dari produk atau jasa yang diajukan. Itu. Jadi bukan permohonan itu nanti per produk dan per merek juga? Iya, betul. Jadi nanti kita lampirkan nanti di surat tanda kesesuaiannya ada lampirannya terhadap merek apa saja kita memverifikasinya seperti itu. Oke, jadi memang merek itu diperlukan ya untuk permohonan tersebut. Lalu yang terkait klaim ya tadi ya, klaim-klaim apa saja yang terkait klaim nanti diberikan ke kita. Bisa disesuaikan terhadap klaim yang diajukan. Nah proses itu sendiri gimana kalau untuk di BPKFK untuk verifikasinya? Verifikasinya itu ngapain aja berarti? Oh iya. Proses verifikasinya secara garis besar nanti setelah dokumen terpenuhi kita ada perjanjian dulu, setelah itu nanti kita ada verifikasi dokumennya dulu, setelah baru kita ke lapangan. Jadi memang ada di lapangan juga ya? Ada verifikasi ke lapangan terkait proses produksi, terkait pemenuhan bahan baku dan sebagainya, kita lihat di lapangan juga. Oke. Nah itu kira-kira kalau di lapangan tuh apa aja yang harus siapin perusahaan gitu, titik kritisnya? Sebetulnya tergantung klaimnya ya. Saya kasih contoh untuk titik kritisnya, misalkan recycle konten gitu ya. Berarti kan dia seberapa banyak bahan baku daur ulang yang dipakai gitu. Berarti yang harus kita periksa ya nanti data-data bahan baku yang dipakai, data kapasitas data hasil produksi yang dihasilkan, nanti kita bandingkan gitu seperti itu. Dan betul tidak bahan baku yang dipakai itu memang bahan baku daur ulang, nanti kita verifikasi di sana. Itu dicek juga berarti kalau di lapangan? Nanti kita dicek. Kemudian salah satu kita contoh lagi untuk klaim pengurangan sumber daya, nah itu nanti kita lihat proses produksi ketika sumber dayanya tidak dikurangi seperti apa, dan setelah sumber dayanya dikurangi atau digantikan seperti apa, apakah nanti produknya masih memenuhi persyaratan atau tidak gitu, dan seberapa banyak persentase pengurangan sumber dayanya nanti kita hitung gitu. Dihitung dan dilihat juga ya, dipastikan juga ya. Betul, nanti dipastikan hasil perhitungan dari klien yang diajukan ke kita verifikasi di sana. Oke, berarti bisa dipersiapkan tuh untuk di luar sana ya. Selain juga dengan dokumen-dokumennya gitu ya. Nanti juga di lapangan juga keterangan-keterangannya disiapkan. Nah, untuk itu satu lagi nih mungkin pertanyaannya. Harganya tuh berapa? Tarifnya apa aja? Mungkin bisa dilihat ya, ada 5 komponen tarif yang kita ajukan atau kita mintakan nanti. Di poin A, B, D, dan E itu mungkin akan tetap ya gitu. Nah, nanti akan ada penyesuaian itu mungkin di poin C. Karena itu tergantung dari seberapa banyak klaim yang diajukan ke kami, seberapa banyak aspek teknis yang harus kita periksa, itu bergantung dari lama atau medisnya kita ke lapangan. Berarti yang C itu untuk yang verifikasi lapangan ya? Betul, iya. Nanti menyesuaikan dari seberapa banyaknya yang nanti kita periksa dan harus berapa lama lah, intinya seperti itu. Tarifnya berarti ini semua ya? Dan ini yang poin C itu juga di luar, semua tarif ini di luar dari di luar dari biaya transportasi dan akomodasi verifikator ke lapangan. Oh iya, ini belum termasuk transportasi dan akomodasi. Nanti kan menyesuaikan tempatnya dari mana, seperti itu. Kita mau oleh perusahaan tapi silakan menyesuaikan ya. Betul. Itu juga. Oke. Nah tadi juga ada sertifikat kan, sertifikat tanda kesesuaian ya. Nah itu berlakunya berapa lama ya? Berlakunya 3 tahun. 3 tahun ya sertifikatnya. Selang 3 tahun itu kita ada surveillance untuk pemenuhannya. Jadi tetap ada surveillance juga ya? Ada surveillance yang dilakukan 3 tahun itu. Itu surveillance-nya juga ke lapangan? Iya, ke lapangan juga. Iya, tiap tahunnya. Nah itu juga sama kayak sertifikat penandaannya juga berlaku 3 tahun ya? Iya. Dari KLHK? Berlaku 3 tahun. Iya. Kita ikutin dari KLHK. Iya.
ikutin dari KLHK tuh sertifikat penandaan dan si verifikasi. Berarti kalau misalnya nanti di KLHK kalau dia mau resertifikasi berarti harus ke kita dulu lagi ya, verifikasi lagi Iya, ya. nanti sebetulnya kita juga ada pelaporan rutin sih ke KLHK seperti itu. Oh, begitu. Jadi dari dari lembaga verifikasi juga melapor ke KLHK. Betul, nanti juga ada pelaporan dari kita langsung. Jadi udah kayak pasti jalan lah itu datanya ya. Kalau mau keluar sana. Oke, berarti kan kayaknya udah terinformasi semua ya, kita harapan nih kalau Mojok. Tadi kan kita udah ngomongin udah harganya udah berapa ya kan. Terus udah gitu produk-produknya apa aja nih, ruang lingkupnya. Terus udah gitu apa yang kita keluarkan yaitu sertifikat kesesuaian ya untuk mendapatkan logo yang akan dikeluarkan oleh KLHK. Nah, itu peran-peran kami juga sudah ada. Nah, kami harap sih apa yang kita bahas di sini itu bisa bermanfaat bagi kawan Mojok luar sana ya. Kalau yang masih pengen nih kan untuk meningkatkan daya saing produknya ya dengan pencantuman logo, silakan datang ke BPSPJ KFK. Nah, makasih banyak loh ini Mbak Rizka untuk ngobrol-ngobrolin tentang eco-label pada kali ini. Nah, jangan kapok-kapok ya datangnya. Tapi sebelum kita undur diri nih, mungkin Mbak Rizka punya nih yang mau disampaikan ke kawan Mojok luar sana terakhir, silakan. Sifatnya ajakan aja kali ya. Iya, ya. gak apa-apa. Kawan Mojok semua, mari kita tingkatkan keberlangsungan lingkungan kita dengan penggunaan produk dan jasa yang ramah lingkungan dan berlogo eco-label. Oke, siap. Oke, Mbak Rizka, makasih ya untuk hadir di podcast kita pada kali ini. Ya, kalau Mojok luar sana, kami himbau juga untuk dapat like, komen, dan subscribe YouTube kami di BB Kimia dan Kemasan. Lalu kalau misalkan Mojok luar sana juga mau untuk usul-usul nih, kalau enggak ngasih ide apa aja sih yang akan kita bahas di podcast selanjutnya, silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk nulis aja di kolom komen di bawah ini. Ya, baik, kita undur diri dulu. Ya, kita akan keluar bersama. Salam Mojok. Salam Mojok.